Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Miss Ayu Nur Indasari, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pakat. Di sini kami akan mempresentasikan final project kami, yaitu Get Safe, Generasi Aman dan Sehat, yang selaras dengan poin SDG nomor 3, yaitu Good Health and Well-being. Nah, seperti yang sudah banyak diberitakan, entah itu di platform TikTok, Instagram, X, atau platform manapun, mengenai berita maraknya remaja yang living together bersama pacarnya, bahkan sampai ada yang hamil di luar nikah. Nah, dikutip dari www.cnnindonesia.com, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menekankan bahwa pentingnya edukasi seksual di kalangan remaja. Hal tersebut disampaikan setelah ditemukannya sekitar 50.000 kasus pernikahan anak yang sebagian besar disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Nah, berdasarkan data dari Komnas Perempuan, permohonan dispensasi pernikahan anak meningkat sebanyak 7 kali lipat sejak tahun 2016, dengan total 59.709 permohonan pada tahun 2021. Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini membuktikan bahwa pengaruh pergaulan bebas dan budaya barat membuat remaja salah memahami mengenai hubungan berpasangan, sehingga jika tanpa edukasi seksual yang benar, mereka rentan mengalami kehamilan pada usia remaja atau pada pranikah. Untuk mendalami masalah ini dan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai masalah ini, kami melakukan empathize kepada 20 siswi remaja SMPN 8 Karawang Barat. Kami menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan mereka tentang pendidikan kesehatan reproduksi. Kami mengajukan pertanyaan seperti, apakah kamu pernah mendengar pendidikan seksual sebelumnya, ataupun kami juga menanyakan kalau ada hal yang membingungkan tentang tubuh kalian atau kesehatan, biasanya bertanya ke siapa. Kami juga menanyakan tentang IMS atau infeksi menular seksual, apakah mereka sudah pernah mendengar sebelumnya atau belum, dan apa yang mereka rasakan saat mendengar tentang pendidikan seksual. Dan sebagian besar dari mereka itu hanya belajar melalui pelajaran IPA atau biologi di sekolah masing-masing. Dan kalau untuk masalah bertanya, mereka biasanya bertanya kepada orang tua atau ke teman sebaya. Dan untuk IMS sendiri, mereka hanya mendengar beberapa dan tidak diajarkan secara detail mengenai resiko infeksi menular seksual tersebut. Dan untuk apa yang mereka rasakan ketika mendengar tentang pendidikan seksual. Mereka mengaku bahwa mereka merasa malu atau canggung dan lainnya jika mendengar tentang pendidikan seksual. Tentunya hal ini menjadi isu yang sangat serius untuk kami bahas ke depannya. Berdasarkan hasil observasi di tahap empathize sebelumnya, kami melakukan tahap define atau pengerucutan masalah guna menemukan solusi yang relevan. Pada tahap define, kami mengidentifikasikan sejumlah masalah yang dihadapi remaja terkait edukasi seksual dan kesehatan reproduksi. Pertama, remaja sering merasa malu atau bingung untuk bertanya mengenai seksualitas karena topik ini masih dianggap tabu di lingkungan mereka. Kedua, belum adanya ruang belajar yang aman dan nyaman untuk membahas organ reproduksi membuat remaja kesulitan memperoleh penjelasan yang benar. Ketiga, remaja belum memiliki akses terhadap informasi yang mendetail dan akurat sehingga mereka cenderung mendapatkan informasi yang keliru dari sumber yang tidak terpercaya. Permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kami untuk merancang solusi yang relevan dan bermanfaat bagi remaja. Seperti permasalahan yang sudah dijelaskan, akhirnya kami pun membuat solusi dan ide yang dimana kami membuat tiga solusi, yaitu pertama, membuat ruang belajar yang aman dan akurat. Jadi kami menyediakan remaja tempat untuk belajar, bertanya, tanpa harus rasa malu, dan juga tanpa mereka merasa tidak nyaman. Jadi kami menyiapkan tempat yang nyaman dan aman untuk mereka bercerita, bertanya, dan juga belajar. Lalu informasi yang akan kami berikan juga akan akurat dan terpercaya. Jadi tidak mendapat informasi dari yang tidak terpercaya.
Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran risiko IMS atau infeksi menular seksual, di mana kami juga akan mengajarkan para remaja untuk meningkatkan kesadaran risiko infeksi menular seksual dan juga mengajarkan tentang kesehatan organ reproduksi. Nah, yang ketiga, kami juga akan memberikan solusi yaitu menjaga dan merawat diri, terutama dengan kesehatan organ reproduksi. Selain itu, kami juga akan mengajarkan tentang menjaga organ reproduksi dan merawat diri, bukan hanya secara fisik, melainkan juga secara mental yang berhubungan dengan seksualitas. Setelah solusi dirancang, maka kami selanjutnya mengembangkan tampilan dari fitur-fitur utama, yakni Gameplay, GameFriend, dan GenX. Nah, yang pertama ada Gameplay, yakni fitur edukasi berbasis game interaktif. Jadi, pengguna bisa belajar kesehatan reproduksi dengan lebih seru. Lalu ada GenFriend, yaitu fitur chatbot konsultasi bersama Ocha Sibot, tempat pengguna bisa bertanya seputar kesehatan reproduksi secara aman. Dan yang terakhir ada Gen X, yaitu fitur sistem pakar yang dapat membantu mendeteksi gejala IMS berdasarkan keluhan yang dirasakan oleh pengguna. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan fitur-fiturnya, saya ingin menjelaskan dulu apa itu Gameplay. Oke. Nah, Gameplay adalah aplikasi edukasi gitu berbasis game ya, yang dirancang untuk membuat proses belajar gitu ya. Jadi lebih seru dan interaktif gitu. Melalui berbagai mini game yang ada di sini gitu. Pengguna bisa sambil belajar, bermain dan memahami materinya itu dengan cara menyenangkan. Tujuannya supaya pembelajaran tidak terasa membosankan, tapi justru menarik dan mudah untuk diingat gitu. Jadi gameplay tersebut bukan hanya sekedar permainan biasa gitu, tapi juga media belajar yang interaktif dan mendidik. Pertama, saat kita klik menu gameplay di sini, nah, maka akan keluar tampilan yang seperti ini. Nah, di mana kami membuat ada 4 soal, jadi setiap soalnya itu mempunyai dua subbab gitu ya, yang berisi masing-masingnya itu ada 5 soal. Ketika kita main games, dia akan gamesnya ke sini. Nah, nanti ketika kita bermain games di sini, ketika games yang kita jawab itu salah, nah kita nanti ada pop up seperti ini muncul. Nah, dan ketika kalau jawaban games kita itu betul, nah nanti akan ada pop up seperti ini. Setelah itu akan lanjut ke soal-soal yang berikutnya gitu ya. Ada ini nih. Ini bagian keduanya. Ke soal-soal yang berikutnya. Ya, jadi nanti ketika si user sudah mengerjakan secara keseluruhan, maka akan muncul tampilan selamat dan kembali gitu ke halaman 4 bagian. Lalu begitupun seterusnya seperti itu. Ada banyak beberapa bagian-bagiannya. Nah, jadi Genfree ini merupakan fitur chatbot edukatif yang dirancang membantu pengguna, khususnya remaja, dalam memahami berbagai topik seputar kesehatan reproduksi dan keamanan diri. Nah, chatbot ini juga memiliki karakter yang bernama Ocha, di mana karakter ini berfungsi sebagai asisten virtual sekaligus teman berbincang bagi pengguna. Nah, jadi melalui percakapan interaktif, pengguna dapat memilih berbagai topik yang diinginkan. Misalnya di sini kita akan memilih topik sebenarnya apa sih yang dimaksud IMS itu. Kemudian chatbot ini nanti akan memberikan penjelasan dengan bahasa yang ramah dan juga mudah dipahami. Fitur ini dikembangkan dengan tujuan menciptakan media edukasi yang informatif, interaktif, dan aman, sehingga proses pembelajaran terasa lebih personal dan juga menyenangkan. Baik, yang terakhir adalah Gen X, yaitu Gen X merupakan fitur sistem pakar yang menggunakan metode center vector atau pembobotan untuk membantu pengguna mengenali gejala awal infeksi menular seksual atau IMS berdasarkan jawaban dari serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan. Contohnya di sini pada Gen X di GenSep kita menyediakan 7 pertanyaan yang dimana
Setiap jawaban ini memiliki bobot yang telah diperhitungkan. Nah, sehingga sepengguna ini akan mendapatkan hasil diagnosis awal berdasarkan kombinasi jawaban yang telah diberikan. Nah, misal di sini kalau kamu perhatiin apa perubahan yang paling terasa dari tubuhmu. Nah, di sini kita telah memberikan 5 ini pilihan ya, di mana si pengguna bisa memilih sesuai apa yang dirasakan oleh si pengguna tersebut. Misal di sini keputihan yang berbau dan menyengat. Lalu si pengguna akan mengklik selanjutnya pada button selanjutnya, lalu akan ke pertanyaan berikutnya, berikutnya, berikutnya. Setelah 7 pertanyaan tersebut dijawab, maka akan keluar hasil diagnosis di mana eh, hasil diagnosis itu sudah ter misalnya di sini ada gonore. Nah, di sini ada gejala umum pada wanita, di mana gejala gonore itu apa saja pada wanita, lalu ada saran, dan yang terakhir itu ada tindakan. Nah, tapi pada em, UI atau tampilan hasil cek kesehatan, di sini juga diberi perhatian atau warning. Di sini hasil ini hanya indikasi awal, segera cek tenaga medis terdekat, sehingga untuk memastikan lebih fixnya lagi disarankan untuk tetap ke tenaga medis terdekat. Seperti itu. Terima kasih. Nah, untuk bagian sampel dari proyek kita, di sini bisa dilihat alur dari masing-masing fitur utama. Nah, yang pertama itu Gen X. Pengguna memulai dari halaman beranda, lalu memilih menu Gen X. Selanjutnya, pengguna menjawab pertanyaan mengenai gejala yang dirasakan dan memilih gejala yang sesuai. Setelah itu, sistem menampilkan hasil diagnosa. Jika pengguna memilih ya untuk chat dengan GenFriend, maka mereka akan diarahkan ke fitur percakapan bersama GenFriend. Namun, jika memilih tidak, proses langsung berakhir di tahap selesai. Nah, yang kedua itu GenFriend. Pada alur GenFriend, pengguna juga memulai dari beranda, kemudian memilih menu GenFriend. Di sini, pengguna dapat melihat pertanyaan yang sudah disiapkan, lalu memilih pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sistem akan memberikan jawaban otomatis sesuai pertanyaan. Jika pengguna memilih ya pada opsi masih ingin bertanya, maka mereka akan kembali ke daftar pertanyaan yang sudah disiapkan untuk melanjutkan percakapan. Sedangkan jika memilih tidak, proses berakhir di selesai. Nah, untuk yang ketiga, gameplay, pengguna mulai dari beranda, kemudian memilih menu gameplay. Di sini pengguna akan mendapatkan pertanyaan beserta gambar, lalu harus memilih jawaban ya atau tidak. Jika jawaban benar, sistem akan menampilkan penjelasan. Sedangkan jika salah, sistem juga tetap memberikan penjelasan agar pengguna memahami jawabannya. Setelah itu muncul opsi level selanjutnya. Jika pengguna memilih ya, maka akan lanjut ke level berikutnya. Namun jika memilih tidak, maka permainan selesai dan alur berakhir di selesai. Eh, Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari testing user tersebut. Yang pertama itu ada dari si Suci. Suci ini bahwa dia mengatakan ia bingung saat pop up jawaban dari fitur gameplay muncul. Dari tanggapan ini bisa disimpulkan bahwa pengguna membutuhkan petunjuk tambahan ketika bermain, seperti penjelasan singkat atau panduan di awal game. Artinya, tampilan pop up itu perlu dibuat lebih jelas dan mudah dimengerti agar pengguna itu gak kebingungan saat pertama kali mencoba fitur tersebut. Terus yang kedua itu ada saran dari si Laras Ayu. Laras Ayu itu memberikan masukan agar di gameplay itu keterangan jumlah soal atau indikator progres. Menurut hal ini penting supaya pengguna tahu berapa soal yang sudah dikerjakan dan berapa yang tersisa. Dari sini kita bisa dipahami bahwa pengguna ingin merasa lebih terarah dan memiliki rasa kontrol selama bermain. Solusinya itu bisa dengan menambahkan progres atau bar atau penanda soal seperti soal 2 dan 5. Yang ketiga itu ada dari si Wulan. Wulan ini menilai bahwa tampilan edukasi aplikasi itu sudah bagus dan lucu. Namun, ia sempat bingung di awalnya
penggunaannya. Meskipun akhirnya dia bisa memahami cara kerjanya, ini menunjukkan bahwa secara visual aplikasi sudah menarik dan sesuai target pengguna, mudah, tetapi alur pengguna awal masih perlu dipandu. Jadi, kami menyimpulkan bahwa diperlukan fitur onboarding atau tutorial singkat saat pertama kali aplikasi dijalankan. Terus yang keempat itu ada dari si Cynthia. Cynthia ini bahwa ngasih saran tuh aplikasi Gensif ini sangat membantu bagi orang yang malu bertanya tentang edukasi seksual. Karena menunjukkan bahwa aplikasi ini berhasil menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk belajar tentang hal-hal sensitif. Artinya fitur dan konten edukatif yang ada sudah tepat dan sasaran memberikan dampak sosial yang baik bagi pengguna. Terus yang kelima itu ada dari si Diana. Diana ini berpendapat bahwa aplikasinya terlalu cewek banget dan lucu, tapi dia sangat menyarankan agar lebih interaktif dan diberi animasi. Pendapat ini menunjukkan bahwa tampilan aplikasi sudah disukai secara desain, namun dari sisi pengalaman pengguna ingin lebih dari banyak gerakan atau animasi ringan, aplikasi ini dia terasa lebih hidup dan menyenangkan dan digunakan. Terus yang keenam itu ada dari si Fitria. Fitria ini bahwa ngasih saran ini aplikasinya sangat merasa terbantu dengan adanya fitur Gen Friend ini karena bisa langsung curhat tanpa rasa takut yang tidak akurat. Menurut fiturnya ini memberi rasa percaya dan nyaman dibandingkan chatbot umumnya. Contohnya misalnya kalau kita curhat ke ChatGPT itu AI, apalagi pakai AI kan kurang akurat. Dengan adanya girlfriend ini dia tuh bisa akurat dan bisa leluasa cerita tanpa rasa takut. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.